adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak di sini bersama dengan kakak Pendeta Kartine dan Kapita. kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua sudah siap? Sudah mandi semua? Sudah rapi? Duduk di depan kamera TV dan juga kamera HP-nya? Oke, sekarang kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi bersama-sama dan ikuti lagu kita kali ini ya. Adik-adik, baiklah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong Kau sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan persiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Dan sebelum itu kita saksikan bersama lagu kita berikut ini. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku.
Alkitabnya, kita membuka Alkitab kita dari Kisah para Rasul 16 ayat 19 hingga yang 34 yang dibacakan oleh teman kita ini. Mari kita saksikan. Pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasil lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu mereka menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah itu mereka membawa kedua menghadap pembesar-pembesar kota itu. Berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka menghajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyangkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara mensusukan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan pasungan yang kuat. Tetapi kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, lalu mengantar mereka ke luar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus kita perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh mereka bilu mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan isi rumahnya telah percaya kepada Allah. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang Paulus dan Silas, di mana pada saat itu mereka berada di kota Filipi, dan mereka pada waktu itu diikuti oleh seorang tukang tenung atau tukang sihir yang sangat ribut sekali mengikuti mereka. Ketika itu Paulus berbalik menghadap tukang tenung itu. Roh wanita itu dilepaskan dari roh tenung yang ada dalam dirinya. Roh jahat itu dilepaskan daripadanya, dan dia tidak bisa lagi meramal pada saat itu, dan dia tidak bisa melakukan sihir lagi. Pada saat itu ia sembuh, dan ia tidak bisa melakukan apa yang sebelumnya sering ia lakukan dengan menggunakan roh tenung itu. Lalu orang-orang yang menggunakan jasanya pada saat itu, tuan-tuan yang dia layani, marah kepada Paulus dan Silas. Mereka kemudian melaporkan Paulus dan Silas, sehingga Paulus dan Silas kemudian dipenjara. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan umatnya tersiksa, ya. Dia tidak akan pernah membiarkan Paulus dan Silas menderita. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya
ketika Paulus dan Silas berdoa, maka mereka terbebas. Pintu penjara terbuka sendiri dan malaikat Tuhan datang untuk menolong mereka. Sehingga pada saat itu kepala penjara merasa takut dengan apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Mereka tidak lari dari penjara, tetapi mereka tetap berada di dalamnya, dan mereka menunjukkan bahwa Tuhan bisa membebaskan mereka dengan kuasanya pada saat itu. Sehingga kepala penjara itu bertanya, mengapa mereka tidak lari? Mereka mengatakan bahwa kami tidak ingin membuat kamu terhukum. Dan saat itulah kemudian kepala penjara itu merasa terharu dan dia membebaskan Paulus dan juga Silas. Nah, itu cerita kita pada hari ini, sebagaimana yang tertuang di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Adik-adik bisa lebih lagi dengan jelasnya melihat cerita dengan membaca firman Tuhan tadi ya. Kalau adik-adik masih belum jelas cerita kakak, adik-adik bisa membacanya kembali, cerita yang sudah kakak ceritakan tadi tentang Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara dan Tuhan menunjukkan kuasanya atas mereka. Tuhan Yesus menolong mereka, dan Tuhan Yesus juga pasti akan menolong kita sebagai pengikut-pengikutnya. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, tugas kita untuk minggu ini kita akan membuat prakarya, membuat rantai dari kertas. Yuk, gimana caranya? Adik-adik siapkan terlebih dahulu kertas, ya. Kemudian kita lipat sama ukurannya, lalu kita potong-potong kertasnya dengan menggunakan gunting. Setelah kita buat guntingan-guntingan kertas seperti ini yang sama panjangnya, lalu kita tulis di kertas itu, misalnya dengan apa saja yang kita dapatkan ketika kita berdoa. Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita berdoa? Tuliskan kalimat itu di kertas-kertas yang kita potong tadi. Misalnya, dengan berdoa Tuhan memimpinku belajar tentang banyak hal. Atau dengan berdoa Tuhan menjaga saat tidurku. Atau juga dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Dengan berdoa Tuhan memberkati makananku. Dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Dan silakan adik-adik tulis apa saja yang adik-adik bisa dapatkan ketika adik-adik berdoa, ya. Nah, setelah itu kertas-kertas ini nantinya kita akan rekatkan seperti ini dengan menggunakan lem. Ayo Kak Pitut, kita praktekkan. Kita gunakan lem. Ya, kita rekatkan ujungnya Kak. Iya, silakan direkat. Kemudian kita masukkan kembali kertas berikutnya ke dalam kertas yang sudah ada tadi. Lalu kita rekatkan kembali ujung yang satunya. Nah, seperti itu. Lalu lanjutkan lagi, ya, membentuk sebuah rantai ataupun kalung seperti itu ya, dari kertas. Yang di dalam kertas-kertas itu telah tertulis apa saja yang bisa kita dapat dengan berdoa. Kita buat bisa sepanjang-panjangnya dan tulis apa saja yang adik-adik bisa dapatkan dengan berdoa seperti ini. Nah, demikian adik-adik tugas kita seperti itu ya. Nah, seperti yang Kak Pipit buat. Nah, seperti itu, buat sepanjang-panjangnya dan tulis apa saja yang bisa adik-adik dapatkan dengan berdoa. Kumpulkan tugasnya ataupun kirimkan tugas adik-adik ini seperti biasa ke WA kakak. Demikian tugas kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, apa kalian ingat tugas kalian minggu lalu? Ingat tidak? Apa ya tugas kita ya Kak Pita minggu lalu? Tugas kita minggu lalu itu yaitu membuat hiasan dinding yang bertulis tentang ayat Alkitab.
Nah, sudah semua adik-adik mengerjakannya. Sekarang kita mau lihat bagaimana tugas adik-adik membuat hiasan dinding seperti ini untuk ditempelkan di dinding dengan ayat Alkitab di dalamnya. Oke, kita lihat tugas adik-adik minggu yang lalu. Shalom, hari ini Nesya akan membuat hiasan dinding. Ayo kita simak videonya. Terima kasih. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Gaby akan membuat hiasan dinding. Ini bahan-bahannya. Pertama-tama kita membuat lingkaran di kardus dan di kertas putih. Teman-teman bisa memakai jangka atau piring. Kemudian kita gunting lingkaran tersebut. Kemudian kita tempel kertas putih ke kardus. Bagian tengahnya kita tulis dengan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dan pinggirnya kita hias dengan kertas warna-warni gambar love. Bagian belakangnya kita tempel dengan kertas warna-warni yang panjang. Atasnya kita kasih gambar love dan bawahnya kita kasih tulisan Yesus. Belakangnya kita tempel tali untuk menggantung. Sudah jadi teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih, dadah.
adik-adik semua, kita akan bersatu dalam doa untuk apa yang sudah kita dengarkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga berdoa sebelum kita mempersiapkan dan menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian juga Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkati agar ini semua boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami anak-anak-Mu untuk 1 minggu ke depan ini supaya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat-Mu buat orang tua, sanak saudara dan keluarga kami. Terima kasih, biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami boleh senantiasa diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Dan kami boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkatilah kami untuk dapat melewati hari-hari hidup kami di masa pandemi COVID seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bernyanyi bersama, ikuti lagu kita ini ya. Mari kita saksikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
menyaksikannya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menuju ibadah kita. Dan doa kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Vita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sekolah minggu kami hari ini. Tolong Kau sertai kami ya Tuhan di kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berikan kami selalu berkat dan berlimpah dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.